Hai Sobat Level Up, welcome back to our channel. Kali ini kita belajar matematika. Jika kalian suka video ini, subscribe, comment, and like supaya kami semakin semangat berbagi ilmu ya. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang integral. Di sini tentang implementasinya mencari luas daerah. Nah, ini adalah rumus umumnya ya. Integral dengan batasan A sampai B. Di sini ada pengurangan fx dikurang gx dx. Nah, untuk integral yang menggunakan dx itu berarti integralnya dengan menggunakan atas kurang bawah ya. Dimana kalau misalnya atas kurang bawah itu berarti yang sebelah sininya kanan ya sebagai batas atas dan batas bawahnya adalah kiri. Seperti itu. Yuk kita langsung implementasi aja ya. Misalnya bertemu di soal nomor 1 seperti ini, mencari luas daerah arsiran ini ya. Nah, ini kalau misalnya ketemu gambar seperti ini, kalau misalnya saya mau arsir ulang atas kurang bawah kan berarti begini ya, dari atas ke bawah seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan arsiran seperti ini, ketahuan dong, berarti atasnya adalah garis ini, Y dengan 2X. Lalu dia berhenti di bawahnya sampai sini, kan stop nih, nggak ngarsir lagi sampai bawah sini, enggak ya, dia stop di sini. Jika ini Y sama dengan 2X, bagaimana dengan garis ini? Nah, garis ini adalah Y sama dengan 0. Oke? Kan kalau misalnya Y sama dengan 6 berarti begini, Y sama dengan 2 berarti di sini. Kalau Y sama dengan 0 ya berarti di garis sumbu X ini. Ya. Jadi di sini atas kurang bawahnya adalah sebagai fx-nya adalah 2x dan sebagai gx-nya adalah Y sama dengan 0. Ya. dx. Nah, seperti itu. Lalu untuk batas atas dan batas bawahnya, lihat, kanan sama kiri ya. Kanannya 3, kirinya 1. Oke. Lalu kita integralin ya. Jadinya x pangkat 2. Depannya 2/2, saya nggak usah tulis lagi ya. Lalu dengan batasan 3 dan 1. Nah, di sini kalian harus memahami betul ya untuk integral aljabar. Jika kalian lupa, boleh lihat di link video kami sebelumnya. Oke, lanjutin lagi. Masukin ya angka 3 ini ke dalam variabel x, jadinya 3 kuadrat dikurang yang batas bawahnya 1 kuadrat. Dapat 9 kurang 1. Hasilnya adalah 8. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau mencari luas daerah yang berupa hanya garis aja ya. Jadi tidak ada lengkungan, seperti misalnya nomor 2 ini ada lengkungan ya. Nomor 1 ini kita bisa cari dengan cara mencari luas bentuk yang diarsir ini. Maksudnya bentuk luas yang diarsir ini adalah bentuk trapesium. Hasilnya pasti sama. Yuk kita buktikan ya. Nah, di sini luas trapesium berarti jumlah sisi sejajar 2 ditambah 6 ya. Luas trapesium 2 ditambah 6 dikalikan dengan tingginya ya, jumlah sisi sejajar dikalikan tingginya. Tingginya berarti ini 2 ya, dari 3 sampai 1 per 2. Coret. Nah, 2 tambah 6 8. Oke. Jadi mau pakai integral boleh, mau pakai luas trapesium boleh. Nah, kalau misalnya bentuknya kayak soal nomor 2 ini ada lengkungan, tidak bisa dengan cara sesimpel ini ya. Jadi disarankan memang harus menggunakan integral. Oke. Yuk kita lihat. Di sini ini saya lengkapin, ini pasti 0 ya. Ada integral yang dibatasi oleh kurva ini Y dengan X pangkat 3 min 4X sama yang ini Y sama dengan 0. Nah, untuk mencari luasnya perhatikan di sini kita lihat lagi. Kita tinjau ya atas kurang bawahnya. Atas kurang bawahnya di sini kalau misalnya saya arsir, atasnya berarti masih yang lengkung ini atau kurva. Lalu pada saat sampai di titik sini menuju sana, atasnya berubah. Atasnya jadi garis. Ya kan? Nah, berarti integralnya terbagi menjadi 2. Integral yang pertama adalah dari 0 sampai min 2. Ya. Karena dari 0 sampai min 2 atasnya itu adalah kurva ya, yang Y dengan X pangkat 3
min 4x dikurang sama, nah di sini bawahnya adalah yang ini, berarti y sama dengan 0 ya. Jadi ini 0. Oke. Dx. Lalu ini sebagai luas pertama. Bagaimana dengan yang daerah sini? Nah, daerah sini itu saya asumsi sebagai luas daerah yang kedua. Atasnya adalah yang ini. Jadi y sama dengan 0. Jadi di sini luas 2-nya adalah integral dari 2 sampai 0. Ya, di sini yang kanan sama yang kirinya 0 ya. Yang atasnya adalah yang 0, ya, atas ini 0 dikurang sama bawahnya. Bawahnya adalah yang ini, ya. Jadi x pangkat 3 min 4x. Jangan lupa kasih kurung. Oke? Nah, kita lanjutin. Di sini saya cari luas daerah pertama dulu. Ini dikurangin 0 berarti tetap ya integral x pangkat 3 min 4x dengan batasan 0 sampai min 2. Lalu kita lanjutkan. Kita integral satu-satu ya. Ini jadi x pangkat 4, depannya ada 1/4 dikurang ini ada x kuadrat 4/2 dengan batasan 0 sampai min 2. Kita lanjut lagi, dikurang. Untuk info, mencari integral luas ini hasil tidak pernah minus. Oke, jika konsep kamu sudah benar, yaitu atas kurang bawah, hasilnya tidak mungkin minus. Oke, jadi ini saya buktikan di sini ya. Kita lanjutin nih. Ini berarti tetap 0 dikurang 1/4 dikalikan dengan min 2 pangkat 4 berarti hasilnya adalah 16 dikurang 2 dikali 4. Oke. Nah, ini kita coret, hasilnya adalah 4. Nah, di sini berarti 4 dikurang 8 ya. Jadi ini 0 dikurang min 4. Hasilnya adalah positif 4 ya. Nah, di luas daerah yang kedua berarti di sini integral min x pangkat 3 ditambah 4x dengan batasan 2 sampai 0 ya. Lalu kita integralin jadi x pangkat 4 depannya ada min 1/4 ditambah sama ini berarti kalau diintegral jadi x kuadrat, depannya berarti 4 dibagi 2 ya, dengan batasan 2 sampai 0. Ya, kita lanjutin lagi. Jadi di sini min 1/4 2 pangkat 4 ditambah 2 kuadrat dikurang min 1/4 dikali 0 tetap 0, 2 dikali 0 tetap 0. Oke. Jadi kita lanjutin lagi. Min 1/4 dikali 16 ditambah 2 dikali 4 dikurang 0. Jadi saya nggak tulis ya karena pengurangannya dengan 0. Ini coret. Jadi min 4 ditambah 8. Hasilnya 4. Nah, di sini kita lihat karena luas yang daerah arsirannya itu ada 2 ya, luas 1 sama luas 2. Berarti untuk luas totalnya kita tinggal tambahin ya. Oke, ya di contoh berikutnya gambarnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan arsiran, sudah pasti ini atas, ya kan? Dan bawahnya adalah kurva, ya. Kalau misalnya kita sudah menentukan atas dan bawahnya, jadi kita tinggal integral. Atasnya berarti x plus 4 dikurang dengan bawahnya yang ini ya, x kuadrat min 2 dengan batas kanan kirinya adalah 3 sampai min 2. Nah, gimana cara tahu batas kiri kanannya atau kanan kirinya ya? Yang jelas mulai dari arsiran sebelah kiri min 2 taruh di sini, dan terakhir sampai di titik sini yaitu koordinat x nya adalah 3. Nah, seperti itu caranya.
setelah dapat seperti ini, baru kita integral ya. Ini jadi X pangkat 3, depannya ada min sepertiga, ditambah dengan X kuadrat, depannya berarti ada setengah, ditambah sama 6X. Kita masukkan variabel X nya ya. Oke, jadi perhitungannya itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau trik saya tuh biasanya pecahan ini saya tidak hitung langsung ya, tapi saya buka dulu kurungnya. Oke, setelah dibuka kurungnya, kita jumlahin nih 9 tambah 10 dulu. Jadi bilangan yang bukan pecahan kita jumlahin dulu. Misalnya seperti ini, min 9 sama 18 jadi positif 9. Lalu bilangan dengan pecahan kita hitungnya terakhir. Oke. Dan kalau bisa kita buat dalam bentuk pecahan campuran. Misalnya seperti ini, saya buat jadi pecahan campuran seperti ini. Kenapa jadi 9/6? Karena setengah itu sama 2/3 kan kita, kalau misalnya mau kurangin, harus samakan penyebut jadi per 6. Lalu ini setelah kita samakan penyebut, setengah dengan 2/3 itu kalau kita kurangin tuh hasilnya nggak bisa, hasilnya minus. Maka dari itu ini saya pinjam 1, dari 23 jadi 22 ya, tambahin 1 ke sini. Oke, jadi seperti itu prosesnya. Nah, berikutnya di contoh soal yang terakhir, bentuknya seperti ini. Kalian harus memperhatikan ini ya. Kalau misalnya kita mau arsir atas bawahnya, dari yang sebelah kiri ini atasnya garis ya, garis ini yang X-1 ini masih atasnya dia, lalu sampai di sini terhenti ya. Sampai di sini kalau misalnya kita mau lanjutin arsirannya sampai ke arah kanan, sekarang arsirannya adalah kurva ya. Hal itu nggak jadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika waktu kurva ini kita arsir, bawahnya itu kurva ketemu diri dia sendiri. Nah, di sini walaupun sebenarnya bisa dihitung, cuma jadi agak repot. Nah, ini saya ajarkan metode yang lain. Selain atas kurang bawah, ada juga menggunakan kanan dikurang kiri. Bedanya kalau misalnya kanan kurang kiri, itu integralnya dengan dy. Oke. Jadi di sini kita bukan bentuk yang kayak tadi lagi. Di sini variabelnya harus y, ya. Nah, maka dari itu kita harus buat persamaannya menjadi x sama dengan dulu. Kita coba. Di sini kita buat jadinya dari yang y sama dengan x-1, berarti jadi x sama dengan y plus 1. Lalu dari yang kurva ini kita juga ubah, jadinya x sama dengan 3 dikurang y kuadrat. Nah, alternatif yang kanan kurang kiri itu gimana sih cara bedainnya? Kapan kita harus pakai kanan kurang kiri atau atas kurang bawah? Pokoknya kita pilih yang mana yang paling simpel. Di sini yang paling simpelnya itu kanan kurang kiri. Karena begini ya, untuk kalau misalnya saya arsir nih dari kanan menuju kirinya, kanannya itu masih kurva. Ya, tetap kurva semuanya. Ya, dan ini ketika sampai ke arah kirinya itu semuanya garis. Tuh. Jadi nggak ada perubahan peranan antara kanan dengan kirinya, itu perannya tetap sama. Kanannya tetap kurva, dan dihentikan oleh sebelah kirinya ini adalah si garis ini. Oke, jadi kita pilih cara yang paling mudah. Lalu setelah dapat seperti ini, untuk integral kanan kurang kiri, batas atas dan batas bawahnya juga berbeda sama yang tadi yang dx. Ya, di sini menggunakannya atas dengan yang bawah. Oke, jadi berbeda. Kalau yang tadi, kalau atas kurang bawah, sebelah batas atasnya itu yang kanan, batas bawahnya itu yang kiri. Jadi kalau misalnya yang di sini batas
daerah atas sama bawahnya ya begini. Ya, jadi berbeda sedikit. Oke. Yuk kita coba. Jadi di sini integral kanannya udah jelas yang kurva, yaitu ini ya, berarti ya 3 min y kuadrat dikurang daerah kirinya yang ini berarti ya y plus 1 dy. Jadi perlu diingat juga kalau misalnya ini pakai dy, berarti sini semua variabelnya harus y, tidak ada yang variabel x. Oke. Nah, maaf tadi itu ada sedikit perubahan. 2-nya itu ternyata di sini ya, bukan di sini tadi itu. Oke, sorry ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk menentukan daerah atas bawahnya itu kita lihat dari sini, yang waktu kita mau mulai kanan kurang kirinya kan mulai dari sini ya, daerah atasnya itu sini. Nah, koordinat sini belum ada kan. Nah, kita cari dengan cara kayak gini. Ini x nya 2. Nah, kamu mau masukkan kemana yang daerah yang paling enak? Sini boleh, sini boleh ya. Saya pilihnya yang ini aja ya, karena lebih simpel. Jadi di sini saya masukin x nya 2. Berarti nilai y nya adalah 1. Ya, di sini berarti angkanya 1. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke yang sini. Bagian paling bawahnya berhentinya arsiran di sini, di mana x nya adalah min 1. Nah, kita masukin juga dalam sini ya. Jadi y sama dengan x min 1, y sama dengan x nya ini min 1 dikurang 1, dapat y nya adalah min 2. Nah, udah dapat ya, baru kita masukkan dalam batas atas dan batas bawahnya, yaitu dari 1 sampai min 2 ya, ini min 2. Ya, kita lanjutin lagi perhitungannya seperti integral aljabar biasa. Oke, ya sekarang kita integral ini jadi 2y min y kuadrat. Kalau misalnya kita integral jadinya min 1/3 y pangkat 3, min y diintegral jadi min setengah y kuadrat ya. Setelah diintegral dy nya hilang dan kita berikan batas atas batas bawahnya. Nah, kita masukin deh. Ini saya jelaskan cara menghitungnya saya ya. Jadi di sini kalau misalnya ada pecahan, saya nggak hitung dulu ya. Saya hitung bilangan-bilangan yang tanpa pecahan dulu. Misalnya ini min 4 ketemu minus jadi plus, minus 2 ketemu minus jadi plus. Lalu kita tambahin dulu. Jadi di sini 2 tambah 4 tambah 2 hasilnya adalah 8. Lalu min 1/3 kita kumpulin, nanti ada yang per 3 lagi. Ya, min 1/3, min 8/3 jadi min 9/3 ya kan. Min setengah ya biarin aja min setengah. Karena min 9/3 itu kita bisa langsung hasilkan, yaitu min 3, ya udah. Ini jadi lebih enak kan? 8 dikurang 3 5. Lalu min setengah biarinin. Nah, tinggal gampang kan? 5 dikurang setengah ya pasti 4,5. Oke. Nah, itu adalah trik menghitungnya. Oke, habis ini ada soal latihan, kalian coba buat. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Untuk kunci jawaban bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, terima kasih untuk belajar bersama kami ya. Nantikan video kami berikutnya. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Terima kasih. Dadah.